mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan panganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu berharap semoga kita selalu dalam keadaan yang baik. Sambil mengecek jaringan ya, Ibu akan absen dulu. Nomor absen 1, Desa Made Artiani. Dengar suara Ibu sudah stabil? Ya. Yang kedua, Desa Made Lila Gantri. Nah, sudah mendengar suara Ibu? Untuk Dewi memimpin doa. Om Prana Dewi. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah melakukan perkenalan. Dan yang kedua, membuat kontrak pembelajaran. Siapa yang masih ingat nomor 1? Wajib hadir tepat waktu. Nanti setiap 10 poin itu akan Ibu bebaskan selama 1 kali remedi. Kita mulai dengan kuis. Pertanyaan pertama, ayo. Kita lihat perolehan juaranya siapa? Juara 3 Ferdi, juara 2 Desa Artianti, juara 1 Desa Lila. Ternyata ya. Selamat ya. Nah, ini perolehannya. Baik, tidak apa-apa ya bagi yang merasa belum beruntung untuk di dalam kejuaraan ini, tidak apa-apa. Kalian masih memiliki kesempatan untuk menambah poin nanti pada saat diskusi dan pada saat tanya jawab. Ya, nggak usah khawatir, pokoknya poinnya Ibu itu masih banyak. Setiap pembelajaran pasti ada poin. Ini sudah Ibu catat ya juara-juaranya. Ya, baik. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Sambil tes audio? Masih semangat? Baik. Dari kuisis tadi, Ibu sudah menyimpulkan bahwa kalian sudah sebagian besar membaca materi yang Ibu sematkan, berarti kalian sudah mendengarkan dan melakukan apa yang Ibu katakan. Terima kasih ya anak-anak ya, kalian memang hebat semua. Nah, Ibu punya video motivasi untuk bisa memotivasi kegiatan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sejarah. Nah, yang berikutnya Ibu punya 2 gambar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua gambar ini termasuk peristiwa sejarah? Menurut saya, keduanya peristiwa sejarah. Yang satu sejarah nasional dan yang satu lagi sejarah desa. Bagus ya jawaban dari saya dan Mawati. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Secara etimologi, itu sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang artinya Pohon. ya, pohon. Bagus. Nah, bagaimana pernyataan tentang sejarah itu menurut para ahli? Nanti tugas kalian mencari nanti ya pada saat diskusi. Anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Sekarang tugas kalian adalah silakan ke kelompoknya masing-masing. Kalian bisa bekerja melalui WA. Di sana ada 3 kegiatan belajar. Untuk membuat presentasinya, kalian buat dalam PowerPoint. Nanti jika ada pertanyaan atau masalah, bisa langsung kemukakan. Ya, Darmawati bisa? Bisa, Bu, bisa. Iya. Sudah bisa membuat PowerPoint kelompoknya Dewi? Sudah. Sudah dalam proses ya. Baik, kita mulai dengan kelompok 1. Silakan, Ibu sambil menilai. Om Swastiastu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama itu adalah pengertian sejarah secara etimologi.
Yang kedua, itu adalah pengertian sejarah menurut para ahli. Dan yang ketiga, itu adalah syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu sejarah. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, mengapa suatu peristiwa memiliki syarat-syarat supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Saya akan menjawab pertanyaan. Pada dasarnya, sejarah peristiwa itu mengacu pada peristiwa yang benar-benar terjadi atau history real. Tidak semua peristiwa itu disebut dengan peristiwa sejarah. Karena suatu peristiwa itu dapat dikatakan sebagai suatu sejarah apabila peristiwa tersebut dapat dihubungkan dengan manusia sebagai pelaku sejarahnya. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup presentasi hari ini dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om. Sekarang untuk kelompok 2, silakan. Saya akan menjelaskan tentang cara yang pertama yaitu diakronis dan Baik, sekian dari presentasi kami berdua. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, jelaskan mengapa dalam belajar sejarah harus memperhatikan konsep kronologis dan sinkronis. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kronologi ini merupakan catatan atau kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan, di mana urut peristiwa tersebut dimulai dari peristiwa yang paling awal hingga peristiwa yang paling akhir. Bisa diterima? Bisa. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, saya tutup presentasi pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, untuk kelompok 3, silakan Ibu berikan waktunya. Saya akan mempresentasikan. Yang pertama ada mengapa peristiwa kehidupan manusia berkaitan dengan ruang. Dan yang kedua, mengapa peristiwa kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan waktu. Baik, saya akan menjawab yang pertama. Peristiwa kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan ruang, karena ruang atau biasa disebut dimensi spasial merupakan suatu tempat terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Baik, yang kedua, mengapa peristiwa kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan waktu? Peristiwa kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan waktu karena waktu atau dimensi temporal mempunyai dua makna denotatif dan makna konotatif. Baik, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Apa manfaat keberadaan unsur ruang dalam sejarah? Manfaat keberadaan unsur ruang dalam sejarah adalah mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Tepuk tangan, berikan aplaus untuk kelompok 3. Dari presentasi tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, silakan Sri Diantari. Jadi secara keseluruhan, pengertian sejarah menurut para ahli atau secara etimologi adalah sejarah merupakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Berdasarkan syarat-syaratnya, suatu peristiwa dapat dikatakan sejarah karena itu dapat dikenang oleh semua orang. Kemudian, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang penting dan yang paling penting tidak terulang kembali. Maka, dengan adanya 3 syarat tersebut, suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah. Kemudian mengenai konsep ruang dan waktu. Mengenai ruang dan waktu, setiap kejadian yang dilakukan oleh umat manusia tidak akan terlepas dari tempat dan waktu. Ruang artinya tempat, dan waktu berarti kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian, yang terakhir, konsep berpikir secara diakronis dan kronologis. Konsep berpikir secara diakronis juga disebut konsep berpikir secara kronologis, artinya berdasarkan urutan waktu. Berarti, ini akan terjadi dari tahun ke tahun, suatu kejadian akan menyebabkan kejadian lainnya. Kemudian, konsep berpikir diakronis yang mana ruang lingkupnya itu lebih kecil, hanya
latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Ya, silakan Sang Ayu Darmawati. Dari ketiga kegiatan belajar itu dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang berisi tentang masa lampau, khususnya yang berkaitan dengan manusia dan berhubungan dengan informasi peristiwa masa lalu serta penemuan-penemuan yang mendukung. Contoh sejarah itu sejarah pembentukan bumi, sejarah pembentukan manusia, dan mungkin lain-lain. Konsep berpikir sinkronis itu artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Jika kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Nah, sedangkan konsep diakronis itu maksudnya memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu sinkronis maksudnya melebar dalam ruang. Sejarah mementingkan proses, sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Konsep ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Baik, terima kasih untuk Sri Diantari dan Sang Ayu Darmawati atas kesimpulannya. Ya, kalian sudah menyimpulkan. Berarti kita semua sudah tahu ya inti-inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Ada pengertian secara etimologi maupun pengertian menurut para ahli sejarah. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah tentang memandang suatu peristiwa sejarah dengan konsep sinkronis dan diakronis. Yang ketiga adalah bahwa sejarah tidak terlepas dari unsur-unsur manusia, ruang, dan waktu. Ya, harus ada manusia sebagai pelaku sejarah. Harus ada ruang sebagai tempat peristiwa sejarah. Harus ada waktu sebagai kapan terjadinya peristiwa tersebut. Di minggu depan kita akan mempelajari tentang periodisasi dalam suatu sejarah. Nah, untuk bisa memberikan pengertian, mari kita melakukan post-test atau yang disebut dengan evaluasi. Tadi sudah Ibu selipkan di dalam Google Classroom. Soalnya, di sana ada 4 soal. Kalian harus menjawab individu. Sudah ada 3 orang ya? Silakan. Ya, sudah semua masuk di sini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Nah, dari pembelajaran tadi, adakah yang masih mengalami kesulitan? Baik itu dari segi materi ataupun dari segi teknis? Tidak? Oke, sudah jelas semua ya? Ya, nanti Ibu lihat evaluasinya seperti apa. Baik, untuk yang sudah sekali lagi Ibu tekankan ya, untuk yang aktif ini sudah hampir semuanya bisa aktif. Ibu inginkan minggu depan kita bisa lebih lagi, ya, lebih dan lebih. Ibu memiliki tugas untuk kalian seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran, bahwa tugas kalian ini membuat infografis tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Untuk doanya silakan Dewi. Berdoa dimulai. Om Dewa Suksema Parama Cintaya Nama Swaha. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.